menyebutkan lengkap. Sampeyan dalam ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 Bre Cakrawatomo Wirasuci. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, Bapak, Ibu, Abang, Mbak, dan adik-adik yang saya cintai, merupakan suatu kebanggaan bagi saya, seorang alumni FAUI tahun 2015, lulus di tahun 2019, bisa berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Abang, Mbak sekalian yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak Wakil Rektor, para profesor dan guru besar yang saya hormati. Merupakan suatu kebahagiaan saya bisa berada di sini hari ini. Tentu FAUI bagi saya adalah rumah atau mungkin tempat di mana saya merasa saya dilahirkan kembali. Sedikit perkenalan, saya masuk FAUI di tahun 2015, saya lulus di tahun 2019. Saya kemudian melanjutkan profesi sebagai seorang konsultan hukum di tahun 2019 sampai 2022. Setelah itu saya meneruskan kepemimpinan semangat almarhum ayah saya di Kota Solo, khususnya di Mangkunagaran. Tentunya tidak terlalu berkaitan secara langsung dengan hukum. Jadi hari ini untuk bisa sedikit saya dapat arahan dari Bapak Dekan untuk sedikit sharing tentang bagaimana pemikiran pemuda terhadap pendidikan hukum ke depannya, terutama melihat ke 1 abad kemarin dan tentunya harapannya juga 1 abad ke depannya. Mungkin salah satu pengalaman saya ketika saya menempuh masa perkuliahan yang mencerminkan harapan saya ke depannya sebagai seorang pemuda adalah pengalaman saya dulu ketika saya sempat mengikuti lomba Mudcon. Itu lomba William Series International Commercial Arbitration Moot di tahun 2018. Waktu itu saya mendapatkan suatu kehormatan dan kebanggaan bersama dengan tim saya yang juga menjadi keluarga saya untuk bisa mengikuti perlombaan Mudcon di Eropa. Di situ ada beberapa alasan yang membuat saya itu ini menjadi pengalaman yang paling mengesankan. Pertama, mungkin ini sedikit personal, Bapak Ibu. Saya mempunyai cita-cita menjadi seorang duta besar, dan di saat itu saya memiliki kesempatan pertama kali seumur hidup saya untuk bisa bertemu dengan para duta besar di Eropa. Dan di kala itu pengalaman yang paling mengesankannya lagi adalah kita berlomba di Praha, dan di situ kita meraih juara 1, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi karena di saat itu juga dibersamai oleh seorang duta besar yang kebetulan ada di hadapan saya hari ini juga, Bapak Oli Ahmad, seorang sosok yang di saat itu menerima kami dengan sangat baik dan merupakan seorang motivator dan inspirasi bagi kami. Untuk makna pemuda sendiri bagi saya, tadi sudah juga diceritakan oleh para pembicara sebelumnya, oleh Bapak Dekan juga, bahwa pemuda itu memiliki peran yang sangat penting. Di konteks FAUI pun sendiri juga dekat dengan hati saya secara pribadi di Mangkunegara dengan sosok-sosok pemuda di kala itu. Mangkunegara ke-7, beliau dulu eyang buyut saya sempat menempuh pendidikan di Leiden di tahun 1916 atau 18 sekitar itu. Beliau kemudian kembali dan diantara lainnya kontribusinya di dunia pendidikan adalah dengan mendirikan studi funds, suatu beasiswa untuk menempuh pendidikan bagi orang-orang Indonesia. Kemudian Hussein Jayadiningrat juga peraih gelar doktor pertama yang merupakan suami dari eyang putri saya, dan juga
Muhammad Yamin, tentunya merupakan bapak mertua dari bude saya. Jadi tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Mangkunegaran, dan tentunya di sini bisa menjadi alumni FHUI sendiri untuk saya adalah suatu bentuk meneruskan semangat yang sama sebagai seorang pemuda. Pemuda bagi saya menyimbolkan suatu progresivitas, suatu semangat untuk menjadi katalis dari perubahan, dan itu yang kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari kita. 100 abad kemarin tentunya untuk FHUI, dunia 100 tahun lalu dan hari ini tentu sudah sangat berbeda. Tidak seperti sekarang. 100 tahun lalu tidak ada teknologi dan akses pengetahuan seperti sekarang. Tapi kita bisa menyadari di sini bahwa dunia tumbuh dan berkembang, berubah dengan sangat cepat. 100 tahun ke depan tentu tidak akan berbeda. Hari ini kita sudah, satu contoh yang sudah tadi disebutkan juga, artificial intelligence. Ini suatu teknologi yang sangat baru, kita juga tidak tahu batasannya seperti apa. Saya sendiri secara pribadi juga sempat melalui kantor hukum yang kita dirikan juga sempat ada sedikit pengalaman tentang regulasi dari AI ini sendiri dan bagaimana untuk kedepannya. Tentu harapan saya sebagai seorang pemuda dan tentunya untuk membekali adik-adik kedepannya di sini menjadi tantangan yang luar biasa, karena pola berpikir, pola belajar, pola menerapkan pengetahuan juga akan berbeda, karena banyak hal-hal yang sudah dilakukan kemarin akan dengan sangat mudahnya diselesaikan oleh AI. Kita tidak hanya bisa berhenti di menghafal pasal, kita tidak hanya bisa berhenti di menghafal sejarah dan beberapa case laws yang ada, tapi kedepannya kita dituntut untuk lebih. Bagaimana kita jangan sampai tanda kutip kalah dari teknologi yang berkembang, tapi justru bisa lebih mengembangkan, bisa mengkapitalisasi, bisa lebih tumbuh dengan teknologi yang ada. Beberapa skill yang saya harap bisa dikembangkan nanti ke depannya Bapak Dekan di FHUI untuk anak-anak mahasiswa nantinya adalah tentu di antara lainnya analytical thinking. Menurut saya itu paling penting. Bagaimana bukan hanya tentang hukum apa yang diatur, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menerapkan hukumnya. Kedua, memiliki wawasan global. Itu menurut saya sangat penting. Apa yang kita lakukan misalnya saya coba untuk terapkan di Mangkunegaran tentu tidak terlepas dari hal-hal yang dilakukan di dunia di luar sana, dari negara-negara di perkembangan yang dilakukan di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jepang, itu contoh-contoh di Bhutan, itu contoh-contoh yang kita coba untuk terapkan di Mangkunegaran. Hari ini dengan teknologi dan akses yang berkembang, tentu pasti akan sangat mudah untuk kita bisa mengakses pengetahuan dari berbagai belahan di dunia ini. Skill-skill lain, negosiasi, public speaking, komunikasi, itu hal-hal yang menurut saya harusnya tidak bisa minimal saat ini dilakukan oleh teknologi-teknologi yang berkembang. Di situ saya rasa skill-skill yang kita bisa lebih tekankan ke depannya untuk bisa memaksimalkan perubahan dan dinamika yang terjadi di dunia ini hari ini. Itu pertama, dan kedua mungkin terakhir supaya lebih singkat, membentuk pribadi-pribadi yang beridentitas dan berbudaya itu sangat penting. Dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 misalnya, saya rasa tidak mungkin bisa dilakukan tanpa membentuk generasi yang memiliki identitas. Identitas tidak terlepas dari budaya, bahwa budaya ini tentu menjadi bagian yang memberikan kita suatu nilai tambah sebagai seorang pribadi, seorang komunitas, maupun juga sebagai suatu bangsa yang besar. Kita bisa melihat hari ini di kancah global bagaimana negara-negara yang tumbuh dan berkembang, yang memiliki pengaruh secara kultural maupun secara ekonomi, tidak terlepas dari perkembangan budaya yang dilakukan. Negara-negara besar seperti Amerika, India, China, Korea, hari ini juga mulai Thailand dan juga Vietnam, pergerakannya dimulai dari mengisi dan membentuk manusia, sumber daya manusia yang beridentitas, yang berbudaya, dan memiliki prinsip tentunya. Prinsip yang menurut saya juga sangat penting adalah prinsip kebersamaan.
Indonesia sendiri kita mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, prinsip gotong royong. Itu juga tercermin di apa yang saya diwarisi di Mangkunegaran juga dari Eyang Mangkunegara pertama Raden Mas Said, atau dijuluki Pangeran Sambernyawa. Beliau mempunyai prinsip tiji tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh, yang artinya jika satu sengsara yang semuanya juga sengsara. Jika pemimpinnya sejahtera maka yang dipimpin juga sejahtera. Ini menunjukkan prinsip kebersamaan antara pemimpin dan kawulonya, pemimpin dan masyarakatnya, ataupun orang-orang yang dipimpin olehnya. Kebersamaan ini membentuk suatu komunitas yang lebih erat, komunitas yang lebih memiliki resilience, dan komunitas yang memiliki rasa kebersamaan untuk bisa menjaga pride dan juga tentunya konsistensi untuk maju ke depannya. Jadi sekali lagi ini Bapak Dekan sebagai seorang anak muda yang mungkin usia sangat jauh dari Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan saya bisa berada di sini hari ini, dan tentunya sebagai seorang alumni dari FHUI, saya secara pribadi mengucapkan selamat berulang tahun di Natalis FHUI yang ke-100. Kita tepuk tangan dulu untuk FHUI yang kita cintai. Tentu semoga harapannya dari saya 100 tahun kemarin bisa menjadi suatu landasan, baik dari sisi kelebihannya, kekurangannya, dari sisi pembelajaran dan pengalamannya. 100 tahun kemarin bisa menjadi landasan untuk 100 tahun ke depannya, agar FHUI tentunya harapan kita semua terus bisa menjadi sekolah hukum terbaik di Indonesia dan tentunya secara internasional juga ke depannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada sampean dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 Bre Cakra Utomo Wira Sujiwo. Jadi kalau awalnya pendidikan tinggi hukum diinisiasi oleh Pangeran Adipati, ini juga masih ada Pangeran Adipati yang sekolah di FHUI. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya semua pidato yang telah disampaikan, kita berharap setiap pemikiran dan visi dari para pemimpin kita dapat menginspirasi kita untuk menatap masa depan.